kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bintang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama. Saudara-saudari santapan jiwaku, hari ini kita merayakan perayaan Minggu Palma atau biasa disebut juga dengan Minggu Daun-Daun. Perayaan Minggu Palma adalah awal dari seluruh rangkaian perayaan Pekan Suci atau perayaan Paskah Misteri Allah. Dan itulah perayaan yang selalu kita rayakan setiap hari Minggu atau hari-hari biasa, di mana ketika kita merayakan perayaan Ekaristi, di mana kita memperingati, kita mengenangkan karya Allah, dan puncak dari karya Allah itulah yang kita sebut dengan Paskal Misteri, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Hari ini kita mendengar di dalam kisah prosesi penderitaan Yesus, atau yang kita biasa disebut dengan kisah sengsara Yesus. Kita mendengar bagaimana kisah ini dimulai dengan suatu prosesi Allah memasuki Yerusalem sebagai seorang raja. Ia disambut oleh begitu banyak orang. Ia dielu-elukan, Hosana, Hosana, putra Daud. Inilah awal bagaimana Yesus ingin menyatakan dirinya sebagai raja atas segala raja. Yang tentu oleh Yohanes, ia bukan raja biasa. Ia bukan raja yang datang dari dunia. Ia adalah raja yang datang dari surga, turun ke bumi, bukan untuk senantiasa memerintah manusia dengan tangan besi, tetapi dengan cinta dan pengorbanan. Dialah raja yang tidak memiliki apa-apa. Ia raja yang miskin. Ia datang, ia lahir, ia meminjam tempat di mana ia dilahirkan. Begitupun kita dengar hari ini ia menggunakan keledai. Ia juga meminjam. Kita juga mendengar bagaimana kisah-kisah Yesus sebelumnya. Ia bahkan tidak memiliki apa-apa. Sampai akhir pun ia harus meminjam tempat pemakamannya yang terakhir. Yesus tidak memiliki apa-apa. Namun dalam ketidakadaan itulah Yesus menunjukkan kelimpahan cinta Bapa. Bahwa ia datang bukan untuk membawa kekuasaan dunia. Ia bukan membawa harta dunia. Tetapi ia membawa kekuasaan surgawi. Ia membawa harta surgawi. Yaitu harta yang penuh dengan kasih.
Sehingga kedatangan Yesus dan sampai akhir kematian Yesus bukan hanya satu prosesi keselamatan, tetapi ini juga adalah prosesi cinta Allah. Ia datang dalam kerendahan hati, dalam kekosongan dirinya untuk menjadi manusia sama seperti kita. Ia ingin merasakan sakitnya, penderitaannya kita. Dan ia pula yang menanggung penderitaan kita. Ia dengan penuh cinta menyapa orang-orang yang terbuang. Ia dengan penuh kasih merangkul orang-orang yang ditindas. Ia menyembuhkan orang-orang sakit. Ia mengampuni para pendosa. Ia menghibur orang-orang yang berduka. Bahkan di jalan salibnya pun, ia masih mengingat akan kasih dan penderitaan hidup manusia. Ia menghibur kita. Ia menanggung beban kita. Ia memikul semua beban-beban hidup kita. Hari ini dalam Minggu Palma, kita bukan hanya menyerukan dan mengakui Yesus sebagai Raja seperti yang dielu-elukan oleh orang banyak. Tetapi jauh daripada itu, kita harus mengakui Dia sebagai Allah yang membawa keselamatan. Perayaan hari ini merupakan dua sisi yang harus kita pahami. Bahwa ini adalah permulaan dari penderitaan Yesus, tetapi ini juga adalah satu lambang kemuliaan Allah, di mana Yesus akan datang lagi sebagai Raja mulia, sebagai Raja yang akan menghakimi baik yang hidup maupun yang mati. Ia akan menghakimi sebagai Raja untuk mengadili semua manusia sesuai dengan amal dan perbuatannya. Oleh karena itu, saudara-saudari, seperti Yesus yang memasuki Yerusalem untuk memberikan hidupnya bagi keselamatan kita, kita pun diundang untuk memberikan kehidupan kita kepada salib Kristus. Bukan kepada penderitaan salib, tetapi pada kemuliaan salib. Kita diundang untuk berjalan bersama Yesus dalam jalan salib itu, yaitu jalan cinta Allah. Jalan salib bukan lagi simbol penderitaan, tapi bukti dari cinta Allah kepada manusia. Maka perjalanan hidup manusia adalah perjalanan salib, yang berarti perjalanan hidup manusia adalah perjalanan cinta, yang siap untuk berkorban, yang siap untuk memikul beban-beban kehidupan dunia ini, beban kehidupan sesama kita. Kita juga diundang untuk berjalan di jalan salib Kristus, untuk senantiasa memahami makna dari pengorbanan akan sebuah keselamatan. Kristus hari ini telah menjadi Raja bagi kita. Ia Raja yang akan membawa surga. Ia Raja yang membawa pengampunan. Bahkan dalam penderitaannya pun, Ia masih berseru, ampunilah. Saudara-saudari, semoga kita pun yang berseru hari ini, Hosana, Hosana Putra Daud, akan terus berseru sampai akhir kehidupan kita. Kita setia seperti Yesus dalam ketaatan memikul beban-beban hidup kita sendiri. Jikalau Ia mampu memikul beban kita, maka Yesus pun mengingatkan kita untuk tetap setia memikul beban-beban itu, salib-salib hidup kita sampai akhir, sampai ke puncak kemuliaan. Karena di puncak kemuliaan itulah ada harapan, yaitu paradise, Taman Eden, taman kemuliaan, seperti yang Ia dijanjikan kepada seorang penjahat di samping kanannya. Ia pun akan hari ini berjanji kepada kita bahwa Ia akan memberikan, Ia akan menempatkan setiap orang pada taman keselamatan, agar setiap orang merasakan kemuliaan Allah dalam seluruh hidupnya. Saudara-saudari, semoga perayaan Minggu Palma ini akan mengantar kita untuk terus merenungkan
dalam masa pekan suci ini akan sengsara, akan wafat dan kebangkitan Kristus, agar kita semakin beriman, semakin setia kepada Allah yang datang untuk membawa keselamatan kepada kita, setia untuk berbagi rahmat dan cinta Allah kepada sesama, setia untuk menanggung segala beban hidup kita. Semoga kasih karunia Allah senantiasa memerintah atas hidup kita di dalam kerajaannya, dan semoga kerajaan Allah sungguh ada di dalam hati kita. Tuhan selalu memberkati.